Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan channel Joe Update, channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Virtual Talk kali ini Joe Update akan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu perumahan yang terbesar di Bali, yaitu kawasan padat penduduk di Kota Denpasar, yaitu Perunas Monang Maning. Kita akan bercerita dan melihat bagaimana situasinya saat ini. Dan sekarang ini Joe Update berada di Jalan Hasanuddin. Tadi kita sudah melihat deretan toko-toko emas yang menghiasi Jalan Hasanuddin ini. Tampaknya kita melihat beberapa toko-toko emas tadi buka, dan di masa PPKM darurat kemarin, di PPKM darurat pertama, semua toko-toko emas dan mal-mal tutup di Bali. Namun di saat diperpanjangnya menjadi PPKM level 4 di Bali, semua toko-toko sudah mulai bangkit lagi dan buka. Namun semuanya akan mengikuti peraturan dan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah pertigaan. Kalau ke kiri ini kita ke Imam Bonjol, dan ke kanan ini kita menuju ke Pasar Pemeregan. Jadi teman-teman yang ingin tahu tentang kondisi Pasar Pemeregan saat ini, teman-teman bisa melihat di video Joe Update sebelumnya. Nah, di sini kita akan lurus terus di perempatan. Di kanan kita ini adalah Puri Pemecutannya, yaitu Raja Badung terdahulu. Jadi beginilah situasi lalu lintas hari ini di sekitaran Puri Pemecutan. Dan di depan ini kita berada di persimpangan atau perempatan di patung Ide Cokorda Pemecutan ke-9. Patung ini merupakan salah satu patung yang menghiasi Kota Denpasar. Visual patungnya tersebut terdiri atas 4 prajurit yang menandu Ide Cokorda Pemecutan yang di atasnya. Joe Update yakin bahwa teman-teman yang pernah melewati Kota Denpasar pasti pernah melihat patung Cokorda Pemecutan yang ke-9 ini. Jadi tepat di depannya adalah Puri Pemecutannya. Dan kita akan lanjut terus jalan. Kalau ke kanan ini kita menuju ke Jalan Gajah Mada, yaitu pusat Kota Denpasar. Karena kita menuju ke Monang Maning, kita akan melewati Pasar Pemecutan. Kita akan lihat bagaimana situasi pasarnya di pagi hari ini. Ini adalah jam 10:20 menit. Kita melewati Pasar Pemecutan. Sebentar lagi di sebelah kiri kita ini tampak kendaraan parkir dan motor-motor di bahu-bahu jalan seperti ini, teman-teman. Ini adalah Jalan Gunung Batur nomor 34. Jadi lokasi atau alamat dari Pasar Pemecutan adalah di Jalan Gunung Batur nomor 34, Pemecutan, Kecamatan Denpasar. Inilah di sebelah kiri Pasar Pemecutan, teman-teman. Beginilah situasinya hari ini. Kalau ke kanan ini kita menuju ke Jalan Gunung Agung, atau tembus juga bisa ke Jalan Gajah Mada. Nah, di depan ada sebuah pura yang cukup ikonik juga di depan sana. Dan Pasar Pasah Pemecutan. Inilah kondisinya hari ini, karena ini sudah mulai pukul 11 siang. Tampaknya tidak begitu ramai. Pasar Pemecutan selalu ramai di pagi hari dan di sore hari. Dan di masa PPKM level 4 ini, Pasar Pemecutan kalau hari Minggu itu bukanya sampai jam 5 sore. Jadi dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Kita akan lanjut terus jalan, teman-teman. Ini masih di arealnya Pasar Pemecutan, atau lebih tepatnya Pasar Pasah Pemecutan. Situasinya seperti ini sekarang. Kemungkinan teman-teman yang pernah tinggal di Kota Denpasar pasti pernah berbelanja di Pasar Pemecutan ini. Karena Pasar Pemecutan tidak hanya menjual bahan-bahan pokok, tapi juga menjual berbagai sarana upacara umat agama Hindu. Di samping itu juga teman-teman bisa menemukan berbagai macam kuliner seperti babi guling, ada soto, dan juga makanan khas Bali yaitu kue-kuean. Dan himponya hari ini bukanya sampai jam 5 sore karena masa PPKM level 4 masih berlaku sampai besok nanti, teman-teman. Semoga PPKM segera berakhir dan kita di Kota Denpasar kembali hidup normal lagi, karena Joe Update mendengar kabar sudah hampir 90% penduduk Bali sudah divaksin loh, teman-teman. Setiap banjar, setiap rumah sakit sudah menerima layanan vaksin gratis. Jadi ini juga menjadi kabar gembira juga, karena semua masyarakat Bali antusias untuk memvaksin dirinya agar segera terhindar dari masa-masa yang sulit ini, yaitu virus yang mematikan sekarang ini. Nah, sekarang kita sudah berada di pertigaan. Kalau ke kanan ini kita menuju ke Monang Maning. Joe Update akan ajak ke kiri ini, karena di kiri ini kita akan melihat deretan pedagang-pedagang kaki lima yang menjual berbagai masakan dan juga berbagai pernak-pernik di Kota Denpasar. Jadi sepanjang jalan ini, karena jalan ini
di bawah pohon-pohon yang rindang. Biasanya teman-teman yang pernah stay di Kota Denpasar di sini biasanya sering membeli es degan ataupun es kelapa muda sambil menikmati suasana Kota Denpasar di bawah pohon. Dan beginilah situasinya hari ini. Di sebelah kiri ini ada salak dijual Rp5.000 per kilo loh teman-teman. Ada pedagang tahunya juga, dan juga beberapa pedagang buah-buahan kita lihat, pedagang es campur dan juga es dawet. Nah, beginilah situasinya. Sebentar lagi Joe Update kenapa mengajak teman-teman belok kiri ke sini, karena Joe Update ingin memperlihatkan ke teman-teman salah satu tempat berziarah, yaitu teman-teman muslim yang datang ke Bali selalu menyempatkan diri untuk berziarah di Makam Keramat Agung Pemecutan atau Makam Raden Ayu Pemecutan, yaitu anaknya Raja Pemecutan yang beragama muslim yang diberi nama adalah Raden Ayu Siti Khadijah. Inilah suasananya hari ini teman-teman. Jadi teman-teman yang pernah berziarah ke sini, jadi nanti di kolom komen bisa teman-teman ceritakan bagaimana pengalaman kalian. Kita akan balik arah ke sini, kita akan menuju ke Monang Maning, dan nanti Joe Update akan bercerita tentang sejarah dibangunnya Perumnas yang sangat besar di Bali ini. Nah, di suasana di Makam Agung Pemecutan ini tampak lenggang dan sepi. Biasanya ramai sekali para wisatawan yang datang ke Pulau Bali dan berziarah ke tempat ini loh teman-teman. Bus-bus pariwisata juga sering parkir di sini. Ini merupakan salah satu program city tour yang ada di Kota Denpasar, selalu mengunjungi makam Siti Khadijah atau Raden Ayu Siti Khadijah. Kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Nanti kemungkinan kalau banyak request tentang makam tersebut, Joe Update mungkin akan membuatkan video khusus tentang makam keramat Agung Pemecutan yang barusan kita lewati nanti. Dan sekarang kita akan lanjut terus jalan. Di sebelah kiri kita ini adalah salah satu ruko-ruko yang kayaknya baru di sini teman-teman. Dan nasi tempong Condong Raos ini adalah salah satu nasi tempong yang selalu Joe Update kunjungi. Tampaknya sekarang bangunan rukonya sudah baru teman-teman. Padahal Joe Update kalau tidak salah makan 4 bulan yang lalu, masih bangunan ruko lama. Namun sekarang sudah tampak ada perubahan, lebih bersih, dan kelihatan sudah mulai memperlebar atau memperluas areanya. Dulu sebelum masa pandemi Joe Update sering sekali makan di sana. Namun semasa PPKM darurat ini Joe Update belum sempat berkunjung ke nasi tempong yang tadi kita lewati. Kemungkinan nanti Joe Update akan datang lagi. Kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Sekarang ini kita sudah berada di Jalan Gunung Batu Karu, dan inilah kita akan menuju ke kawasan Monang Maning, di mana kita akan melewati Tiara Monang Maning, dan juga kita akan melihat bagaimana kondisinya hari ini. Jadi bagi teman-teman yang kangen dengan Kota Denpasar dan perumahan Monang Maning yang besar ini, ikuti terus virtual tour bersama Joe Update sampai nanti akhir di Jalan Subur teman-teman. Jadi Jalan Subur itu tembusnya di Jalan Imam Bonjol. Kita akan gaspol. Ngomongin tentang perumahan Monang Maning ini, berada di arealnya atau di wilayahnya Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Jadi wilayah perumahan Perumnas Monang Maning ini dibentuk oleh Pemda Badung setelah tahun 1982 dengan luas 48 hektar. Perumahan ini mulai dihuni oleh warga masyarakat sejak tahun 1983 secara bertahap. Jadi pada saat itu proses administrasi Dinas Kependudukan masih di bawah Kelurahan Pemecutan sebagai daerah yang akan dimekarkan. Dan mengingat jumlah warga masyarakat terus meningkat dan kepadatan terus terjadi di kawasan Perumnas Monang Maning ini, pemerintah Kelurahan Pemecutan mengajukan wilayah Monang Maning ini menjadi wilayah pemekaran. Dibentuklah 2 desa, yaitu disiapkan diberi nama Desa Tegal Kerta yang sekarang ini kita lewati, dan Desa Tegal Harum. Jadi 2 desa ini adalah pemekaran dari kawasan Monang Maning yang sudah semakin padat dan semakin luas ini teman-teman. Itulah sedikit penggalan cerita tentang kawasan Monang Maning yang sudah menjadi desa, 2 desa. Dan sebentar lagi kita akan melewati Tiara Monang Maning di sebelah kiri kita ini. Nah, inilah Tiara Monang Maning. Tampaknya ada wajah baru di depan teman-teman. Tampaknya lebih dipugar lagi. Dan teman-teman khususnya yang pernah tinggal di Monang Maning ini, jadi begitulah Tiara Dewata atau Tiara Monang Maning sekarang ini.
teman-teman bisa melihat bagaimana kondisinya real saat ini bersama Joe Update. Di pertigaan ini kita akan belok kiri, kita akan menuju ke Jalan Subur. Kalau ke kanan ini kita menuju ke Jalan Gunung Agung, teman-teman. Nah, sekarang ini kita berada di Gunung Rinjani. Tampaknya situasi lalu lintas di pagi hari ini tidak begitu ramai loh, teman-teman. Biasanya di sini sangat ramai, sangat padat dan sering terjadi kemacetan karena di sini salah satu jalan alternatif menuju ke Imam Bonjol ataupun ke Gunung Agung sana, teman-teman. Ataupun bisa kita menuju ke Kerobokan atau nanti kita tembus ke Seminyak sana. Jadi jalan ini biasanya sangat ramai. Di samping, di sebelah kiri dan kanan kita ini adalah perumahan-perumahan lama, yaitu Perumnas Monang Maning. Di setiap gang biasanya sangat padat sekali dihuni oleh penduduk pendatang. Dan juga jalan ini ataupun Perumnas Monang Maning ini sering menjadi langganan banjir loh, teman-teman. Setiap musim hujan di bulan September ke atas sampai bulan Maret, biasanya di sini ada spot-spot atau titik-titik banjir. Disebabkan adalah tumpukan sampah yang menyumbat gorong-gorong di bawah jalan di sebelah kiri dan sebelah kanan kita ini. Jadi semoga pemerintah kota maupun penduduk di kawasan Monang Maning ini lebih memperhatikan sampah sehingga di musim sebentar lagi musim hujan tidak terjadi banjir lagi di kawasan ini. Kita akan terus lanjut jalan. Jadi disinilah tempatnya dimana banyak sekali kenangan bagi teman-teman yang pernah tinggal di Bali. Mereka di sini biasanya semua penduduknya adalah penduduk pendatang, bukan penduduk asli Kota Denpasar maupun penduduk asli Bali. Jadi di sini multi etnis, ada warga dari berbagai daerah juga. Karena ini perumahan yang cukup lama, didirikan tahun 1982 dan mulai rame mulai tahun 1983 loh, teman-teman. Dulu di sini adalah tempat pertanian, namun karena kurang produktif dengan seringnya terjadi banjir musiman pada saat itu, jadi pemerintah kota kemudian membangun fasilitas perumahan bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah. Dan sampai sekarang Monang Maning selalu menjadi tempat di mana banyak sekali kisah-kisah ataupun teman-teman yang pernah tinggal di sini banyak sekali tentunya memiliki memori-memori indah selama tinggal di kawasan Monang Maning ini. Kita akan terus lanjut jalan. Motovlog di pagi hari ini sangat enjoy sekali karena kemacetan tidak berarti terjadi di kawasan ini. Kita melihat tampak lalu lintas tampak lenggang dan sepi seperti ini. Warung-warung sudah buka secara normal. Walaupun ini masa PPKM level 4 yang masih diberlakukan di Bali, kita melihat aktivitas warga masih seperti normal seperti biasanya, dan kita dari tadi banyak sekali berpapasan dengan beberapa warga dari Monang Maning yang selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu selalu taat dengan memakai masker. Jadi ini kemungkinan adalah salah satu contoh yang baik juga. Semoga diikuti dan warga Kota Denpasar semakin taat terhadap protokol kesehatan sehingga Bali khususnya segera terbebas dari masa-masa yang sangat sulit ini. Nah, sebentar lagi kita akan tiba di Jalan Subur. Jadi Jalan Subur, teman-teman pasti tahu Jalan Subur ini adalah jalan yang sempat heboh di beberapa minggu kemarin karena terjadi eksiden. Ada salah satu warga Bali yang diambil motornya oleh pihak leasing atau debt collector dan terjadilah pecekcokan di Jalan Subur ini. Jadi inilah Jalan Subur, teman-teman. Beginilah kondisinya hari ini. Sempat kejadian kemarin menghebohkan juga Jalan Subur ini. Di sebelah kiri kita ini adalah salah satu pasar, namanya Pasar Tegal Harum. Tadi kita sudah melewati Pasar Pemencutan dan di Jalan Subur ini ada pasar yang namanya Pasar Tegal Harum. Tadi tampaknya lumayan ramai. Kemungkinan di pagi hari pasar ini juga sangat ramai karena di sini termasuk pemukiman yang sangat padat, sehingga pasar itu pasti akan ramai juga di pagi hari. Kita akan lanjut terus jalan, teman-teman. Dan inilah kondisi hari ini real bersama Joe Update di Jalan Subur Monang Maning. Tampaknya dari tadi kita sudah melihat banyak sekali peningkatan dan warung-warung kecil sudah buka sehingga Jalan Subur ataupun di kawasan Perumnas Monang Maning ini sudah semakin ramai dan semakin hidup lagi. Semoga ekonomi tumbuh dan kita terbebas dari masa-masa PPKM yang sebentar lagi atau besok akan berakhir, teman-teman. Semoga tidak di-extend. Mohon doanya juga. Dan di sini kawasannya lumayan padat.
banyak sekali warung-warung di sebelah kiri dan kanan kita ini. Banyak warung-warung makan baru yang Jo Adit juga tidak tahu, belum pernah masuk ke warung-warung ini. Nanti teman-teman yang pernah tinggal di jalan atau seputaran Jalan Subur ini bisa bercerita di kolom komentar nanti, apakah ada kuliner-kuliner yang enak di sekitaran Jalan Subur ini. Jadi Jo Adit tunggu komentar kalian. Dan bagi warga Jalan Subur, mohon izin Jo Adit mereview tempat ini. Kondisi jalan cukup baik dan di sebelah kiri kita ini adalah salah satu TK atau tempat bermainnya anak-anak. Tampaknya tutup di masa pandemi. Tentunya teman-teman tahu bahwa masa pandemi semua sekolah ditutup dan termasuk TK yang tadi kita lewati. Sebenarnya Jo Update lewat di jalan ini sudah hampir 4 bulan atau 5 bulanan yang lalu teman-teman. Jadi sungguh banyak perubahannya juga di jalan ini. Kita melihat banyak sekali warung-warung baru di kawasan ini. Dan sebentar lagi kita akan tiba di pertigaan, yaitu Jalan Imam Bonjol teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin melihat situasi Imam Bonjol, teman-teman bisa melihat di video Jo Update sebelumnya. Ini adalah akhir dari Jalan Raya Subur. Jadi teman-teman terima kasih sudah mengikuti video Jo Update kali ini, mereview tentang kawasan atau tempat terpadat di Kota Denpasar, yaitu kawasan Monang-Maning. Terima kasih dukungannya selama ini. Salam gaspol dari Bali dan tetap jaga imunitas diri. Kita akan ketemu lagi di next video. Bye bye.